Banjir renggut nyawa 3 siswa MTSN 19 Pondok Labu. Berikut hasil kaji cepat sementara. 3 siswa meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka tertimpa tembok pembatas bangunan di belakang panggung terbuka MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 6 bulan 10. Hasil kaji cepat sementara oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta. Peristiwa robohnya tembok itu diduga karena kehilangan kemampuan menahan volume genangan air dari luar sekolah yang terus naik oleh hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, faktor lain yang diduga menjadi penyebab terjadinya genangan di lokasi kejadian adalah karena buruknya sistem drainase sehingga menyebabkan air gorong-gorong meluap. Di samping itu, posisi sekolah juga berada di dataran rendah yang di sekitarnya terdapat saluran penghubung PHB Pinang Kalijati dan di belakang sekolah terdapat aliran sungai. Posisi sekolah berada di dataran rendah. Di sekitarnya terdapat saluran PHB Pinang Kalijati dan di belakang sekolah terdapat aliran sungai. Jelas Kepala Satuan Pelaksana Data Pusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta Michael. Orang-orang yang ada di luar, biasanya terdekat ya. Cari cepet lu. Lebih lanjut mengenai korban jiwa. Menurut Michael saat ini ketiga korban tersebut telah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit RS Prikasi. Sedangkan untuk data korban lainnya masih dalam proses penyisiran dan pendataan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta. Seluruh korban sedang dibawa ke Rumah Sakit Pilkasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Data-data korban lainnya masih dalam proses penyisiran dan pendataan oleh BPBD DKI. Jelas Michael. Sebagai upaya penanganan darurat bencana, personel gabungan yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat TRC, BPBD, Dinas Gulkarmat, Dinas SDA, Tagana Dinsos, Basarnas, TNI POLRI sudah berada di lokasi untuk membersihkan puing tembok yang roboh dan mengevakuasi korban yang tertimpa reruntuhan. Jajaran Pemprov DKI Jakarta saat ini fokus pada penanganan korban dan keselamatan dalam penyedotan air di sekitar lokasi juga sedang dilakukan agar proses evakuasi dapat berjalan dengan baik. 17 ruas jalan tergenang. Sementara itu, BPBD Provinsi DKI Jakarta juga melaporkan bahwa hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, terdapat beberapa genangan di beberapa titik lokasi di wilayah Jakarta Selatan. Hasil kaji cepat sementara, ada 17 ruas jalan dan 41 RT yang terendam genangan air. Adapun rinciannya meliputi Kelurahan Pejaten Barat, Kelurahan Ragunan, Kelurahan Jati Padang, Kelurahan Kalibata, Kelurahan Pancoran, Kelurahan Pondok Labu, Kelurahan Cipete Utara dan Kelurahan Tegal Parang. Kemudian jalan yang tergenang meliputi TB Simatupang di Cilandak Barat, Jalan Jeruk Purut di Cilandak Timur, Jalan Raya Tanjung Barat, Jalan Pejaten Raya, Jalan Intan di Cilandak Barat, Komplek Polri di Kelurahan Karet Semanggi, Karang Tengah Raya di Lebak Bulus, Jalan Nis di Cilandak Timur, Jalan Wijaya Timur di Petogongan, Jalan Haji Matasan di Kebagusan, Musola Nurul Amal di Kebagusan, Perum Nuansa 99 di Kebagusan, TB Simatupang depan Hotel Aston, Jalan Kebagusan 2, Ciledug Raya di Cipulir dan Pisangan Lama di Pulau Gadung, Jakarta Timur. BPBD Provinsi DKI Jakarta juga mencatat sedikitnya ada 270 jiwa yang mengungsi di Masjid Al-Mustakfirin, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai upaya percepatan penanganan banjir dan genangan tersebut, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, telah mengeluarkan informasi perakiraan cuaca yang menyatakan bahwa wilayah ibu kota DKI Jakarta masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi dan dapat disertai petir serta angin kencang hingga esok hari, Jumat 7/10. Menyikapi hal itu,
BNPB mengimbau kepada pemangku kebijakan di daerah bersama masyarakat agar melakukan segala upaya yang merujuk pada mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan seperti normalisasi sungai, susur sungai, pembersihan sungai dari sumbatan sampah, normalisasi drainasi, sosialisasi kepada masyarakat dan memantau perkembangan cuaca secara berkala. Masyarakat yang tinggal di sekitar lereng tebing dan bantaran sungai agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi hingga lebih dari 1 jam, maka diimbau agar mengungsi ke lokasi yang lebih aman.